Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin, li anni arabiyyun wal Qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannah fil jannah arabiyyun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillah, sahabat di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir menyapa sahabat. Kali ini saya ingin menyampaikan satu lagi tutorial, yakni insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan menyampaikan ilmu tata bahasa Arab, atau orang yang lebih mengenalnya dengan ilmu nahwu shorof. Tapi saya ingin memulai dari tingkat yang paling dasar, supaya sahabat-sahabat sekalian yang baru mulai belajar bisa mengikutinya dan tidak mengalami kesulitan. Maka dari itu saya ingin menyampaikan dari tingkat yang paling dasar sekali. Dan bagi para sahabat yang memang sudah punya dasar ilmu nahwu shorof, ini sebagai pengingat saja, hitung-hitung murojaah ya. Karena insya Allah ini akan terus bertema ya, berkelanjutan, dan ini bisa dikatakan ini bagian pertama, bagian yang paling dasar. Pada mukadimah tadi saya sudah membacakan satu buah ayat Al-Quran dan satu buah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tabrani. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat kedua, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mudah untuk memahaminya. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, ahibbul araba li thalathin, cintailah oleh kalian bahasa Arab li thalathin, karena tiga hal. Li anni arabiyyun, karena sesungguhnya aku adalah orang Arab. Wal Qur'ana arabiyyun, dan karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannah fil jannah arabiyyun, dan karena bahasa penghuni surga di dalam surga nanti akan menggunakan bahasa Arab. Maka Nabi bersabda, cintailah bahasa Arab karena tiga hal. Karena aku orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, karena bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Mungkin itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai motivasi bagi kita untuk mau belajar bahasa Arab. Untuk itu saya tidak akan panjang-panjang memberikan mukadimah, akan langsung saja pada topik intinya. Kita belajar tentang ilmu nahwu shorof bagian yang pertama ini. Ikuti langsung di papan tulis, karena saya akan menjelaskannya di papan tulis. Jangan di skip videonya supaya tidak gagal paham, supaya benar-benar dipahami oleh sahabat semuanya. Baiklah sahabat semuanya, di papan tulis ini mungkin sahabat sudah bisa melihat atau membaca ya. Saya sudah membuat sebuah bagan. Ini awal permulaan kita belajar bahasa Arab, dimulai dari kalimah. Kalimah, al-kalimatu. Al-kalimatu itu bahasa Indonesianya kata. Jadi kita akan memulai belajar tentang kata ya. Kata atau kalimat di dalam bahasa Arab itu ini terbagi tiga saja. Jadi di dalam bahasa Arab kata itu hanya ada tiga. Di dalam Al-Quranul Karim misalnya, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, pembagian katanya hanya tiga saja. Yaitu yang pertama, ada yang disebut al-ismu. Apa al-ismu? Al-ismu itu adalah kata benda kalau bahasa kita. Kata benda. Jadi suatu kata yang menunjukkan arti sebuah benda.
Misalnya buku, pena, penggaris, meja, kursi, pokoknya semua yang menunjukkan suatu benda namanya al-ismu, ya, kata benda. Dikelompokkan juga kata benda adalah kata sifat. Misalnya pengasih, penyayang. Nah itu ya, itu juga sifat-sifat seperti itu dikelompokkan menjadi kelompok kata benda atau isim atau al-ismu, ya. Kemudian dikelompokkan juga dalam kata benda itu yaitu keadaan. Misalnya marah, sakit gitu ya. Kemudian juga gembira, tertawa. Nah itu dimasukkan kelompok kata benda atau isim, ya. Yang kedua dalam bahasa Arab itu ada yang disebut al-fi'lu atau fi'il. Apa al-fi'lu? Fi'il itu adalah kata kerja, yaitu sebuah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Apakah pekerjaan itu telah dilakukan, akan dilakukan, sedang dilakukan, atau kata kerja itu bentuknya perintah atau bentuknya larangan, ya. Maka kalau bentuknya itu suatu pekerjaan, maka itu disebut kata kerja atau fi'il. Misalnya seperti apa? Menulis, membaca, minum, berjalan, belanja. Nah itu adalah kata kerja karena menunjukkan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, di dalam bahasa Arab itu kata itu adalah al-harfu, yaitu kata bantu. Kata bantu ini bisa berfungsi sebagai kata sambung. Misalnya dan, maka, kemudian, lalu. Nah itu adalah al-harfu atau kata bantu, gitu ya. Atau berfungsi juga sebagai kata sambung, apa itu kata keterangan. Misalnya di dalam, gitu ya. Kemudian juga di atas, kemudian di apa itu kepada, dengan. Nah itu adalah kata bantu atau al-harf dari dalam bahasa Arab, gitu ya. Nah inilah yang harus kita kuasai pertama-tama, yaitu pembagian tentang kata atau kalimat, ya. Karena ini yang paling penting, ini yang paling mendasar. Kalau ini sudah dikuasai, insya Allah kita begitu kita meningkat lagi ke yang lebih atasnya akan mudah. Kalau ini belum, maka kesannya kita akan menemui kesulitan. Maka kuasailah materi ini terlebih dahulu, yaitu pembagian kata di dalam bahasa Arab terbagi 3, ya. Kata benda, kata kerja, kata bantu, isim, fi'il, harf. Bagaimana untuk caranya kita membedakan ini kata benda, ini kata kerja, sementara kita tidak tahu terjemahnya misalnya, gitu ya. Maka kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ya insya Allah pada video selanjutnya, pada materi bagian kedua, insya Allah saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri kata benda, gitu ya. Jadi ini bertema berseri. Ini seri pertama atau bagian pertama. Cukup sampai di sini saja supaya para sahabat semuanya tidak banyak yang harus dihafal atau diingat. Cukup ini yang harus diingat. Insya Allah pada bagian kedua saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri kata benda, ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat semua yang ingin belajar mendalami ilmu nahwu sorof. Ini kuasai terlebih dahulu sebagai permulaan, sebagai tingkat paling dasar. Jangan lupa nonton terus, ya. Like, comment, subscribe channel Ahsanul Amala. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi atau video-video selanjutnya dari kami. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.